Oh, aja, oh. Bomel. Jangan pengengal aja dia. Oh. Ada mandi. Bah. Itu kerjaan saya tengah. Saya minta ancaman negara nih. Oh. Ya. Kerjaan lagi. Ya. Wow. Selamat siang, anak-anak kelas guru. Kita akan mulai dari ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya. Nanti saya kasih pertanyaan ya. Yang ini kan sudah. Nah, sebelum dimulai, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan agar pelajaran yang kita selenggarakan sekarang berjalan dengan baik. Kita mulai dengan Pamasangkara. Om Swastiastu. Setelah Pak berikan dua bab kemarin ya, nanti kita akan diskusikan, mungkin anak-anak bisa bertanya atau saya memberikan pertanyaan. Nanti ada pertanyaan di sana ya. Kita lihat sambil jalan gitu ya. Ancaman terhadap integrasi nasional, kembali tugas yang Pak upload kemarin juga mengenai dia, apa itu ancaman? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, kesatuan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Itu tertuang dalam Undang-Undang 3 2002 tentang pertahanan negara. Di sini ada ATHG, maksudnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. ATHG ini termasuk bagian dari ancaman itu sendiri. Ya. Itu tertuang dalam Undang-Undang 3 2002 tentang apa? Tentang pertahanan dan keamanan negara. Itu karena sudah, nah saya mau lihat aja. Nah, apa itu ancaman militer? Apa itu ancaman militer? Nanti kalian, saya akan bertanya tentang apa ancaman militer. Sekarang perhatikan dulu. Ancaman itu ada dua jenisnya, ancaman militer dan non militer, gitu ya. Ancaman militer, nah kalau kita ingat militer itu berarti identik dengan pasukan bersenjata, gitu ya. Nah, maka ancaman militer adalah mempergunakan kekuatan terorganisir yang mempunyai senjata ya, yang mengancam wilayah kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Itu ancaman. Kemudian ancaman militer. Nah, menurut Undang-Undang 3 2002 tentang pertahanan negara, bahwa ancaman militer itu dapat berbentuk, nah ini ya, agresi, pelanggaran wilayah, spionase, dan sabotase. Itu ya.
kemarin sudah Pak berikan juga, mengingat aja, agresi itu menggunakan kekuatan senjata oleh negara lain. Artinya menyerang, ya, serangan ini agresi itu serangan. Pelanggaran wilayah negara kita dilanggar oleh negara lain. Artinya dalam bentuk penyerangan. Spionase dilakukan oleh negara lain untuk mencari rahasia militer, ya, spion. Kalau di Mencatur ada pion. Spionase itu adalah mencari rahasia militer. Sabotase adalah instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa. Semua ini membahayakan. Kenapa? Maka disebut dengan ancaman. Oke. Saya ingin mengulang supaya, karena anak-anak kemarin kan cuma hadir tidak serentak gitu ya. Mungkin kalau kalian merasa jenuh, mungkin dibaca nanti lagi kembali gitu ya. Karena mungkin anak-anak ingin sekolah, saya juga sama juga jenuh sebenarnya. Karena tidak melihat anak-anak langsung bagaimana karakternya. Nah, kemudian non-militer. Kalau tadi yang militer pakai senjata, yang non-militer jelas tidak pakai senjata. Tapi ancaman non-militer ini sangat berbahaya kalau dibiarkan. Kenapa? Karena dalam jangka waktu lama, itu dia akan sangat berbahaya. Misalnya apa? Narkoba, itu kan termasuk ancaman. Ada jaringan internasional, itu ancaman non-militer. Definisinya adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata, tapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara. Kalau generasi kita muda kita ini, apalagi artis-artis yang punya uang, dia tahu jaringan narkoba ini, tahu siapa yang punya uang. Bahkan yang nggak punya uang pun kalau udah kecanduan, dia akan merampok, mencuri supaya dapat uang gitu. Artinya apa? Inilah bencana sangat membahayakan walaupun tanpa senjata. Ya. Nah, kemudian diulangi lagi. Apa contoh ancaman berdimensi non-militer? Ancaman terhadap ideologi. Ideologi kita apa? Pancasila, ya, ideologi negara itu. Nah, ancaman terhadap ideologi ada semacam paham ingin mengganti ideologi negara. Pancasila akhir-akhir ini katanya mau tidak cocok lagi, ada paham seperti itu tidak benar, ya. Itulah ancaman. 1-2 orang, nanti bisa ribuan orang, itu ancaman. Karena pengalaman Indonesia pernah waktu 1965 itu ada gerakan komunis, itu berarti ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis, marxisme, leninisme gitu ya. Itu contohnya. Cuman berdimensi politik contohnya apa? Ya, turut campurnya orang negara lain tentang pemilu kita misalnya. Kemudian ikut mengintervensi rakyat Indonesia agar tidak percaya pada pemerintahan yang sah, ingin menggulingkan kudeta militer. Ini baru seminggu yang lalu terjadi di mana ada kudeta militer di Myanmar, ya. Tiba-tiba diambil kudeta, itu adalah pengambilan alihan terhadap pemerintahan yang sah. Itu banyak negara sudah mengutuk keras itu. Pemerintahan yang sah, bahkan presidennya di penjara gitu. Itu ancaman berdimensi politik. Ancaman berdimensi ekonomi. Bagaimana ekonomi seperti krisis sekarang. Tetapi kan ini bukan ancaman, tetapi karena ini sifatnya alam, yang ancaman itu adalah pernah krisis 98 gitu ya. Karena ada masalah di bidang ekonomi, banyak pengangguran, pekerjaan tidak ada. Itu ya ancaman ekonomi. Ancaman berdimensi sosial budaya.
Yang termasuk sosial budaya adalah kesehatan, masyarakat, pendidikan, itu termasuk juga ancaman berdimensi sosial budaya. Dan kegiatan keagamaan, adat, istiadat. Itu sosial budaya. Ancamannya apa? Budaya asing bisa masuk tanpa kita menyesuaikan dengan Pancasila, dengan ideologi, dengan agama kita. Jadi begitu masuk paham liberalisme misalnya, individualisme, hedonisme kan gitu. Terakhir ancaman berdimensi pertahanan negara. Jadi ancaman militer dan non militer. Nah, sekarang lanjutnya, komponen utama untuk menghadapi ancaman non militer adalah kalau yang militer dihadapi oleh tentara, TNI, yang non militer dihadapi oleh di luar bidang pertahanan, yaitu polisi. Kenapa polisi beda dengan tentara? Karena sudah pisah. Dulu di fungsi ABRI, sekarang polisi itu sudah pisah. Polisi adalah bentuk keamanan sipil, namanya menjaga ketertiban dan keamanan. Kemudian KPK, khusus ada korupsi bansos misalnya, korupsi bibit udang, yang ekspor itu kemarin ada menterinya kena 2. Ini KPK punya tugas dan DPR sebagai pengawas. Di daerah Satpol PP namanya ya, Satuan Polisi Pamong Praja. Inilah menjadi komponen utama untuk menghadapi non militer. Kalau ada kasus narkoba, pasti polisi yang nangkep, bukan militer. Militer nggak boleh, karena dia tugasnya beda, fungsinya berbeda. Itu ya, secara umum. Kemudian, ini baru ya, ini yang baru saya buat tadi. Upaya mengantisipasi ancaman terhadap NKRI. Bagaimana upaya masyarakat Indonesia, upaya pemerintah lebih-lebih mengantisipasi ancaman hoax gitu ya. Sekarang ini kan itu yang menjadi masalah. Vaksin dihimbau untuk semua akan dapat vaksin, tapi ada yang meragukan. Itu termasuk hoax, itu termasuk ancaman sebenarnya. Nah, upaya mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, singkat ATHG, ya, dalam NKRI dapat dilakukan dengan cara apa? Lanjut. Dengan cara menanamkan nilai-nilai Pancasila. Kalau bicara mudah, mungkin kalau kita ketemu tatap muka, mungkin lebih mudah. Kalau daring ini agak sulit, cara kita menyajikan itu agak kaku begitu ya. Jadi dimaklumi lah. Nilai-nilai yang harus kita pahami apa? Nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, berarti religius. Kita mesti mentaati ajaran agama masing-masing. Itu namanya menanamkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian hak asasi manusia, sila kedua. Kemudian persatuan dan kesatuan, sila ketiga. Sila keempat, demokrasi. Harus memberikan ruang yang lebih luas kepada rakyat sipil, bukan hanya militer saja. Itu nilai-nilai itu dikembangkan. Ya, nah, kalau kalian sudah paham itu, berarti kita harus menerapkan nilai-nilai itu dengan baik dan setiap hari dipraktekkan. Tidak ada gunanya kita memahami konsep tetapi mempraktekannya keluar dari konsep gitu. Itu nggak benar jadinya gitu. Sekarang kan begitu banyak, tidak ada keteladanan. Dilarang berkerumun 3M misalnya contoh. Masih ada 1-2 pejabat yang berkerumun gitu ya. Ya di banyak kasus lah kita soroti, masyarakat jelas menonton itu gitu. Nah itu yang terjadi. Mestinya pejabat publik, pemerintah, gubernur, bupati, mestinya menjadi teladan bagi rakyat. Bagaimana melaksanakan 3M gitu. Gitu ya.
pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini penting. Walaupun ada vaksin itu tetap jalankan. Itu namanya era baru. Ini ada menanamkan nilai-nilai baru, new normal, termasuk juga dalam nilai-nilai Pancasila. Oke. Kedua, menghilangkan kesempatan tindakan KKN. Apa itu KKN? K-nya korupsi, K lagi satu adalah kolusi, N-nya nepotisme. Mungkin kalian tahu nggak, yang mana korupsi, yang mana kolusi, mana nepotisme. Ini kadang-kadang keliru. Kalau korupsi, jelas pelanggaran hukum, ini sama, merugikan uang negara, gitu ya, menggunakan kewenangan, kekuasaan pejabat yang dimiliki, yang penting menggunakan uang negara. Kolusi berarti ada kerjasama di bawah tangan, gitu ya. Nepotisme ada hubungan darah. Oh, ini kasih jabatan misalnya. Kemudian apalagi penjamannya meningkatkan ketahanan rakyat dari usaha memecah belah Indonesia. Kita tingkatkan, ada hoax yang nggak benar, klarifikasi dulu ya. Nah, jangan hanya share aja, jangan hanya upload aja misalnya. Jadi harus mengklarifikasi dulu apakah benar berita ini apa enggak. Karena kita dengan media itu ada aturan, ada undang-undang ITE namanya, gitu ya. Kemudian penyebaran dan pemasyarakatan dan wawasan kebangsaan. Penyebaran kemasyarakatan. Jadi wawasan kebangsaan perlu ditingkatkan bahwa kita punya wilayah, punya rakyat yang beraneka ragam, pluralisme. Kemudian menumpas gerakan separatis tanpa kompromi. Gerakan separatis apa? Contoh di Aceh dulu ada namanya GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Sekarang sudah ada tsunami, banyak yang jadi korban, akhirnya otomatis GAM itu hilang, gitu ya. Tidak ada lagi gerakan. Tapi ada lagi di Papua, namanya OPM, Organisasi Papua Merdeka. Sampai sekarang ini masih ya. Bahkan ada 1-2 prajurit kita malah bertugas di sana satu persatu gugur ya. Karena OPM ini walaupun jumlahnya kecil dia bersenjata lengkap. Secanggih senjatanya entah dari mana dapatnya. Tanpa kompromi, ingat itu, menumpas gerakan separatis. Ingin memisahkan diri dari NKRI. Nah, terakhir membentuk satuan sukarela dari TNI dan Polri. Satuan sukarela. Sekarang ada satuan cadangan. Nah, di Kementerian Pertahanan kalau nggak salah akhir-akhir ini anak selamat SMA bisa menjadi sukarelawan yang dilatih seperti polisi dan TNI. Latihan senjata juga nanti kalau ada panggilan untuk menjadi cadangan itu membentuk satuan sukarela ya. Kemudian ini terakhir mungkin peran serta masyarakat untuk mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional. Kalian bisa tulis dulu, nanti saya tanyakan, saya bisa jawab ya kalau ada waktu. Apa peran serta masyarakat untuk mengatasi ancaman yang dibeberkan tadi? Peran serta Anda dan saya, peran serta masyarakat Indonesia dalam membangun integrasi nasional, penyatuan daripada negara. Nah, pertama, ikut berpartisipasi untuk mempengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik oleh pejabat atau lembaga-lembaga negara. Maksudnya adalah, misalnya di daerah ada peraturan daerah Perda, kita boleh mengusulkan kepada DPR sebelum Perda dikeluarkan dibahas dulu.
Misalnya kenaikan pajak, misalnya larangan apa gitu ya, harus ikut partisipasi dalam bidang politik. Jangan diam saja gitu ya. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita membangun bangsa bersama-sama, bukan diserahkan kepada pejabat. Itu intinya ya. Bagaimana proses buat aturan untuk rakyat nanti, rakyat harus diberdayakan gitu ya. Jangan juk-juk buat aturan tanpa rakyat setuju. Jadi berbahaya. Nah, itu maksudnya peran serta masyarakat. Yang berikutnya, masyarakat menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Baik masyarakat yang elit, pejabat, itu tetap harus menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Hukum panglima tertinggi. Apapun, siapapun tunduk pada hukum. Jangan hukumnya tajam ke bawah pada rakyat kecil, tapi tumpul kepada pejabat negara. Itu nggak benar. Pada pengusaha yang punya uang nggak pernah hukum gitu. Itu yang terjadi di berbagai kasus. Inilah yang kita mesti kritisi sekarang ya. Itu anak-anak. Kemudian berpartisipasi aktif di dalam pembangunan nasional. Nah, bagaimana partisipasi aktif dalam pembangunan nasional? Anak sebagai pelajar benar-benar serius belajar dan mengisi diri di usia muda untuk apa? Untuk mempertahankan diri kita, untuk cerdas, membangun, untuk kepentingan diri sendiri, bangsa dan negara. Ya, supaya ke depan kita punya, kalau anak-anak sudah pintar, sudah hebat, bisa bersaing, maka bangsa kita tentu akan hebat. Mampulah menjadi negara yang kuat, negara yang maju. Aktiflah sekarang, inovasi, inovatif, kreatif, mandiri, wirausaha, kan gitu ya. Itu yang intinya sekarang. Kalau anak-anak sekarang teledor belajar, waktunya sudah lewat, ya susah. Sudah tua, nggak bisa belajar lagi. Sekaranglah, gunakan waktunya. Walaupun situasi begini di rumah, apa aja dibaca gitu ya. Supaya tahu informasi. Apa-apa yang mesti benar itu diikuti gitu ya. Terakhir, memberikan bantuan sosial, rehabilitasi sosial, melakukan pembinaan fakir miskin. Itulah peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman agar tidak terjadi chaos negara itu. Ya. Seperti sekarang misalnya di Bali terutama, kita kan minus di ekonominya sekarang ya, pariwisata nggak jalan sedikit. Kenapa? Karena bandara ditutup. Walaupun bandara dibuka, toh tamu pariwisata nggak mau datang. Kenapa? Karena kita COVID-nya masih tinggi. Di luar juga punya uang, gitu ya. Masih ada masalah. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, kita persiapkan diri. Nanti kalau anak-anak sekarang kelas 10 kan, bagi 2 tahun sudah tamat, mudah-mudahan sudah bagus, hotel dulu tamat, anak kerja. Kalau punya uang, kuliah dulu, gitu ya. Itu penting. Nah, kenapa? Jangan takut mengeluarkan uang untuk beli buku, untuk belajar. Karena apa? Itu adalah investasi masa depan Anda. Gitu. Ya. Kalau punya uang, beli buku untuk dibaca, kan bagus. Sekarang sudah ada media yang dengan mudah kita cari. Ya, saya kira itu info penting tadi, agresi. Masih ingat apa itu agresi? Apa agresi? Penyerangan suatu negara terhadap negara lain. Oke. Ancaman adalah usaha yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindakan politik atau kejahatan, ancaman. Kemudian ini apa? Hedonisme. Pernah dengar hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi atau harta benda sebagai tujuan utama di dalam hidup. Padahal bukan itu. Kalau begitu kan orang kaya aja bahagia gitu ya. Belum tentu juga. Tetapi uang itu penting, tetapi uang bukanlah segalanya kan begitu.
Tapi tanpa uang hampir tidak ada segalanya, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya liberalisme. Liberalisme apa itu? Aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi dan untuk berusaha berniaga. Pemerintahan tidak boleh turut campur. Itu liberalisme. Negara yang liberal adalah negara di Amerika, gitu ya. Negaranya nggak ikut campur masalah ekonomi. Kalau di Indonesia, ya masih apakah ada undang-undang tentang persaingan usaha. Itu ya. Sudah, saya kira kalau ada pertanyaan silakan di apa namanya? Ya, masih ada waktu lagi 5-10 menit. Nah, ini silakan kalian renungkan sekarang. Silakan jawab pertanyaan di bawah ini. Kalau Anda bisa jawab, berarti apa yang Pak jelaskan, walaupun agak cepat, tetapi anak-anak sudah paham, materinya sudah paham. Ya, siapa yang mau jawab? Silakan. Yang aktif saya lihat dari tadi. Nanti saya tahu dari HP berapa nih? 10 HP 5. Siapa itu? Silakan menjawab. Nomor 1, boleh pilih yang mana kamu bisa. 1, 2, 3, 4. Apa yang dimaksud dengan ancaman non-militer? Ya. Tinggal ada 85 sekarang ikut ya. Kadek Suryadi mana? Ya. Silakan bisa. Bisa hidupkan dulu ya. Yang nomor 1. Ancaman ada 2, yaitu ancaman militer dan non-militer. Ya. Siapa yang bisa jawab? Silakan. Ini siapa itu? Nika. Kada Surya. Kada Surya ya. Coba dipahami dulu ya yang nomor 1, nomor 2. Jelaskan contoh-contoh ancaman militer. Coba di Kedengeran, Pak? Bisa. Pak, bisa kan? Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara. Ya.
Yang nomor 1 ya, non militer. Oke. Pada Surya ini HP berapa? Oke ya. Berikutnya yang nomor 2. Ini apa nih? Nyoman. Ya. Jadi udah kelihatan. Ya. 2 dijawab. Apa jawabannya? Nomor 2. Contoh ancaman militer. Apa contohnya? Udah kedengaran, Mak? Ya, kedengaran. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, ancaman militer dapat berbentuk sebagai berikut. Pertama, agresi oleh negara lain. Kedua, kedaulatan wilayah. Ya. Spionase, sabotase, aktor bersenjata, dan lain-lain. Oh ya, bagus. Ya. Jawabannya. Oke. Ya. Terus yang nomor 3, jelaskan yang dimaksud dengan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ini ada siapa ini? Coba. HP9. Almut, ya. Yang dimaksud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ada yang bisa ya. Ancaman di bidang pertahanan adalah ancaman yang mengarah kepada penyerangan terhadap satu negara oleh negara lain. Apa namanya? Invasi dia, invasi asing. Itu ya, invasi asing. Misalnya Amerika nyerang ke Irak, Israel nyerang Palestina. Itu termasuk ancaman pertahanan ya, pertahanan keamanan. Kemudian terakhir ini soalnya sebutkan contoh strategi negara dalam mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Nah, seperti Pak sebutkan tadi ya, bidang ekonomi misalnya negara mengatasi ancaman ekonomi, misalnya krisis seperti sekarang, bagaimana menciptakan lapangan kerja kalau pandeminya tidak bisa diatasi. Kalau biasanya ancaman ekonomi itu pada umumnya pengangguran banyak, kemudian nilai uang kita turun, gitu ya. Kemudian antara barang dan jasa tidak stabil, antara demand, supply dan demand, gitu ya. Kemudian bank-bank mengalami rush. Banyak orang yang menarik bank, tidak percaya dengan bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Itu contoh strategi mengatasi ancaman. Jadi kalau mengatasi ancaman berarti apa? Lapangan kerja yang disediakan. Tapi masa sulit sekarang ya agak susah gitu ya. Karena apa? Karena masih situasi pandemi. Nah ini pemerintah kita dukung terus berupaya untuk memvaksinasi nakes bahkan rakyat Indonesia nanti semua supaya
terhindar dari COVID ini, maka ekonomi akan bangkit, gitu ya. Saya kira itu yang bisa Pak berikan hari ini, dan tugasnya mohon di e-learning nanti dijawab ya, jangan sampai saya berikan waktu 2 mingguan, gitu ya. Oke, nanti bisa dilihat soalnya mirip ini, ya. Ada 5 soal kemarin sudah hafal. Nah itu saya kira saya akhiri sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Kita ketemu lagi minggu depan. Tak lupa saya ucapkan kalau ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan praman santi. Om Santi 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 Om. Oh, jadi dia ada gitu. Seperti apa ya? Pak, udah jadi ya? Udah. Yang berapa yang mulai? Muncul terus nyawa. Yang boleh. Boleh mau dah. Sebelas menit gitu. Jangan selalu makan jam. Bukan soal milik komunikasi. Nawar di kerjaan. Berarti 2000 tahun. Oke, selamat siang. Kali ini Pak yang akan mengisi tentang pembelajaran di public area, di mana pada pertemuan sebelumnya diisi oleh Pak Parama, ya Pak Murah. Jadi sekarang Pak yang akan mengisi, mohon maaf minggu lalu tidak dapat mengisi, gitu ya. Terus seperti yang telah dibahas sebelumnya,
dari beberapa teknik pembersihan ataupun cleaning method yang kiranya mungkin ada belum dipahami, gitu ya, yang belum dipahami silakan nanti ditanyakan agar pemahaman kalian itu berkelanjutan sehingga nanti apa yang memang menjadi patokan ataupun SOP dapat kalian terapkan selanjutnya di tingkat-tingkat yang lebih tinggi, baik itu kelas 11 maupun kelas 12 nantinya, termasuk nanti pada saat training. Jadi untuk hari ini Pak pertegas kembali, Pak akan isi kembali dengan materi cleaning method berkelanjutan. Jadi waktu ini sudah disampaikan beberapa, kita akan lanjutkan ke cleaning method ataupun teknik pembersihan lainnya. Namun sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik anak-anak kelas 10 semuanya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan jauh dari paparan pandemi ataupun COVID-19 ini. Tentunya tetap patuhi protokol kesehatan, jaga diri, jaga keluarga. Nah, untuk sekarang, kiranya ada yang belum dipahami dari beberapa pemaparan yang telah diberikan sebelumnya. Silakan ditanyakan dulu tentang teknik-teknik yang telah diberikan. Yang terakhir sampai mana? Teknik pembersihan yang terakhir. Arjun, sampai mana Arjun teknik pembersihan terakhir? HP 10 nomor 31 siapa tuh? Ya, siapa namanya? Yunika Adnyani. Ya, Pak. Ya. Terakhir yang dijelaskan sampai mana oleh Pak Murahnya? Di sini terakhir sampai di glass coating. Apa? Di glass coating. Ada macam-macam glass cleaning itu, Pak. Oh, glass cleaning. Ya. Oke. Polishingnya sudah semua? Metal polish, wood polish, sudah? Belum, kayaknya. Belum. Oke, kalau begitu kita akan beralih ke dam dustingnya sudah? Unika, dam dusting sudah? Dry dusting? Baru penjelasannya aja, Pak. Baru penjelasannya saja? Ya, oke, kita akan bahas kembali di dry dusting ataupun dam dusting namanya. Ya, dry dusting ya, mengelap kering. Siapa yang bisa membedakan antara dry, damp, dan wet? Dry, damp, dan wet. Oke, Nikade Saras Nataliani. Silakan.
Dry yaitu kering. Suatu media. Tunggu dulu, Pak keraskan volume dulu. Ya, silakan. Dry yaitu kering. Suatu media atau suatu bahan permukaan tidak adanya unsur air. Damp yaitu lembab. Mengandung kadar air sedikit. Jika diperas, tidak ada tetesan air tetapi masih mengandung air. Yang ketiga, wet yaitu basah. Murni mengandung air. Terdapat tetesan atau rembesan air. Ada air yang keluar dari lap. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih Saras. Saras AP5 nomor 29. Oke. Ya, yang lain tolong diingat juga ya, perbedaan antara dry, damp, dan wet. Jadi ketiga keadaan seperti tadi itu dijelaskan ya, antara dari segi ataupun dari segi kandungan air. Nah, sekarang kita dry dusting, mengelap kering. Berarti namanya dry itu kering, berarti tanpa adanya cleaning supplies. Ya, tidak ada cleaning supplies. Kenapa tidak ada cleaning supplies? Karena merupakan kategori dry, kering. Yang kering ya sing angon bahan pembersih. Ya. Kemudian kita akan cobakan di media kayu dengan teknik ataupun cleaning metode adalah dry dusting, mengelap kering. Jadi alat yang diperlukan adalah cotton cloth atau soft cloth. Cukup menggunakan alat ya, tanpa adanya bahan. Ya, tanpa adanya bahan. Jadi cukup satu yang digunakan. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama itu adalah siapkan peralatan. Nah, ini salah, bukan adanya bahan. Siapkan peralatan yang akan digunakan. Jangan siapkan peralatan dan bahan pembersih. Siapkan peralatan yang akan digunakan, yaitu cotton cloth ataupun soft cloth. Amankan seluruh area pembersih dari segala gangguan. Jadi, nanti di atas meja, jika ada benda-benda yang mengganggu pada saat proses pembersihan, itu ditaruh ke tempat yang lebih aman terlebih dahulu. Jangan sampai nanti mengganggu proses pekerjaan. Ya, lipatlah segenggaman tangan. Ya, tangan seperti ini, seberapapun nanti lap menjangkau, segitu nanti dilipat. Seumpama ini adalah cotton cloth. Ini cotton cloth. Dilipat, ya, lipatannya nanti seukuran genggaman tangan. Seandainya genggaman tangan kalian kecil, ya dilipat lebih kecil. Seperti ini. Nah, cukup segini. Ya. Apa tujuannya? Itu adalah untuk menekan lap tersebut lebih gampang, ataupun mengendalikan lap lebih gampang. Jika lapnya dibuka seperti ini, ya, otomatis dia itu akan licin, artinya dia itu akan lepas-lepas. Maka dari itu dilipat seukuran genggaman tangan. Gosok media dari sudut terjauh searah horizontal ataupun vertikal, atau mengikuti serat kayu. Ya. Bersihkan media yang tersembunyi, kemudian jika sudah bersih, tata kembali benda yang telah dipindahkan. Bila belum baik hasilnya, ulangi kembali. Jadi nanti ada final checking. Dicek kembali hasil pekerjaannya kalian. Jangan sampai hasil pekerjaan masih kotor, itu kalian sudah meninggalkan area. Ya. Itu di dry dusting. Kemudian kita akan lanjutkan setelah dry dusting. Kita akan, ya seperti ini contohnya. Dirty table, ya, dirty table. Ini meja yang kotor. Ada benda-benda di atasnya. Kemudian media pada meja. Ini dipindahkan, ya. Kemudian ini cotton cloth peralatannya. Ini soft cloth. Ya, soft cloth lap lembut.
Jadi nanti di lap seperti ini, mengikuti serat kayu baik vertikal ataupun horizontal. Jangan kalian bentuk bulatan-bulatan, nanti meratakan kotoran. Jadi nanti arah ini, sah ya, menek daun boleh. Atau jangan seperti ini, daun ya. Jangan dibentuk bulat-bulatan di kayu. Ya nanti debunya itu tidak melekat kembali. Maka dari itu kanan kiri boleh, naik turun juga boleh. Searah serat. Kemudian dilanjutkan. Setelah dry dusting, kita akan beralih ke damp dusting. Damp itu menggunakan lap lembab, ya lap lembab. Jadi lapnya lembab berarti akan mengandung cairan. Maka dari itu, perhatikan SOP yang telah diberikan. Medianya adalah meja kayu ataupun keramik. Cleaning supplies itu adalah solvent. Solvent itu adalah zat pelarut. Ya, zat pelarut. Apa saja yang termasuk ke dalam zat pelarut? Benda cair, ya, bahan cair yang dapat melarutkan bahan lainnya. Contoh air. Air dapat melarutkan gula. Jadi dia itu termasuk solvent. Air dapat melarutkan garam, yaitu solvent. Air dapat melarutkan bahan lainnya, yaitu solvent juga. Minyak umpama ataupun bensin, ya bensin juga dapat melarutkan lainnya. Ya berkategori solvent. Apapun nanti zat yang dapat melarutkan zat lainnya itu disebut dengan solvent. Seperti itu. Kemudian cleaning equipment, alatnya. Yang pertama itu ada cotton cloth, yang kedua ada botol sprayer. Ingat ada cotton cloth, ada botol sprayer. SOP, ya, cara kerjanya. Siapkan peralatan dan bahan pembersih yang akan digunakan. Alat, bahan, ini disiapkan terlebih dahulu. Preparing. Kemudian seperti tadi, amankan media dari benda-benda yang mengganggu. Lembabkan lap, ya, celupkan ke dalam air, kemudian diperas sehingga lap tersebut berkategori lembab. Awalnya lap tersebut adalah lap kering. Untuk membuat lap lembab itu dicelupkan ke dalam air ataupun cairan, kemudian diperas hingga kandungan cairan tersebut berkurang dan tidak ada tetesan. Itu lembab. Angkat benda-benda dari media pembersih, lipat lap segenggam tangan, kemudian gosok media dari sudut terjauh ke terdekat. Bersihkan media yang tersembunyi, taruh kembali yang telah dipindahkan. Ya. Seandainya kalian tuh membawa lap lebih, ada dry cloth 1 ataupun cotton cloth-nya kalian bawa 2, 1 digunakan untuk damp cloth, satunya lagi untuk dry cloth. Setelah mengelap lembab, kalian keringkan dengan cotton cloth. Boleh, ya. Biar hasilnya itu cepat. Silakan. Ingat, setelah bekerja, dicek kembali, dilakukan final checking, dicek hasil pekerjaan kalian. Jika sudah bersih, silakan. Boleh didata kembali. Jika belum, diulangi lagi kegiatan pembersihannya. Ya, itu di damp dusting. Kemudian kita akan lanjutkan ke Nah, teknik selanjutnya adalah wood polishing. Ya, wood polishing. Wood, kayu, polishing, polish, mengkilapkan. Ya. Jadi apa yang dikilapkan adalah media kayu. Sehingga disebut dengan wood polishing. Ya.
Jika ada kata polis berarti mengkilapkan. Kalau nanti kalian tuh bertemu ataupun melihat kata-kata di suatu benda ataupun barang tertentu dengan merek tertentu ada kata polis, berarti dia tuh berfungsi untuk mengkilapkan. Semir sepatu umpama sana ya, sus polis, silakan, dia itu berfungsi untuk mengkilapkan. Ya, wood polishing yang dikilapkan adalah kayu. Jadi yang dikilapkan adalah kayu. Ya. Nah, medianya adalah kayu, gitu ya. Tekniknya adalah wood polishing. Bahan pembersih, ingat bahan pembersih ataupun cleaning supplies yang digunakan tentunya adalah pengkilap kayu. Apa sebutan dari pengkilap kayu? Ini wood polisher atau furniture polish, wooden polish itu sama. Ingat, jangan dikategorikan sebagai bahan pembersih karena dia berfungsi untuk mengkilapkan. Ya, mengkilapkan. Jadi kategorinya cleaning supplies, ya, dia berfungsi untuk mengkilapkan. Makanya di belakangnya itu ada kata polish ataupun polishing atau polisher, ya, polish. Wood polish, wood kayu, polisher, bahan pengkilap, ya. Contohnya nanti kalau kalian tuh beli di supermarket, ya, supermarket ada banyak, ya, banyak pengkilap kayu nanti. Ada yang warna kuning itu plat J itu misalnya, ya, boleh digunakan. Atau tilek, gitu, boleh juga, ya, sehingga nanti dia tuh berfungsi untuk mengkilapkan. Kemudian cleaning equipment, yaitu cotton glove, ya, glove. Boleh ditambahkan botol sprayer, karena nanti disemprot, lapnya yang disemprot, ya, semprotkan ke lap. Nah, siapkan peralatan dan bahan pembersih yang akan digunakan. Amankan seluruh area pembersihan dari segala gangguan. Angkat benda-benda dari media pembersih. Lipat lap segenggaman tangan. Jangan dia lipat. Kemudian tuang atau semprotkan wooden polish pada permukaan lap. Ingat, yang disemprot adalah lap. Jangan kayunya yang disemprot. Ingat itu. Kenapa? Ya, karena nanti kalau kayu ya yang disemprot, itu semprotnya akan menyebar, bahkan nanti mengenai benda-benda lain. Karena dia tuh bersifat mengandung minyak, berarti benda lain itu akan menjadi blur, gitu ya. Blur, tidak mengkilap lagi benda lain. Seperti kaca, semprot benci wooden polish. Seperti kaca itu kalau ngeblur ya, kaca kena lengis. Ya, jadi yang disemprot itu adalah lap. Lapnya disemprot. Setelah lap disemprot, ya, ataupun dituangkan wooden polish, gosok media dari sudut terjauh searah, ya, ataupun terdekat. Boleh jauh, ada huruf S boleh, ya. Atau nanti vertikal seperti ini boleh. Jadi nanti diratakan wooden polish biar semua kena. Kalau nanti mengelap meja ataupun nanti polishing meja, berarti nanti ke seluruh permukaan benda tersebut ataupun meja tersebut, baik dari atas, kemudian samping, hingga kaki-kaki meja itu kena. Ya, kena wooden polish. Jangan nanti asal-asalan set doon nugen, tapi mulai sampingnya oleng, nu dilah membunyi neng, maong, ya. Jadi harus keseluruhan permukaan benda itu kena. Kemudian bersihkan media yang tersembunyi. Tata kembali benda yang telah dipindahkan. Yang terakhir itu adalah final checking. Cek kembali hasil pekerjaan. Jika sudah bersih, silahkan taruh kembali peralatan kalian. Jika belum, silahkan lakukan proses pembersihan ulang. Ya.
melakukan proses pembersihan ulang. Itu di wooden polish. Nah, seperti ini kan, dirty table. Ini meja kotor. Kemudian media yang ada di atas meja seperti ini dipindahkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ini adalah cotton cloth. Nah, seperti yang Pak bilang tadi, mohon maaf Pak sebut merek gitu ya. Ini pledging, pengkilap kayu yang dipolisi, membersihkan, mengkilapkan dan merawat ya mebel kayu. Jadi bahan pembersih inilah yang kalian gunakan. Atau dia yang berbentuk tisu. Ya ini ya. Jadi dilap menggunakan tisu juga boleh. Tisu yang memang khusus mengandung cairan wood polish, wood polisher itu. Kemudian semprot. Ini disemprotkan ke arah lap. Ingat disemprot ke arah lap, bukan ke arah kayu. Setelah disemprot, baru nanti dilap menggunakan lap yang telah disemprotkan tadi dari sudut terjauh ke terdekat searah serat kayu. Ya. Nah. Kira-kira ada pertanyaan dulu dari ketiga teknik tersebut? Ada yang tanyakan dulu, mungkin caranya sebenarnya, ataupun saya masih bingung bagian apanya. Silakan, angkat tangan dulu. Nanti yang mau tanya juga dapat Pak kasih nilai. Yang tadi baru 1. Ada yang mau tanya? Kalau pertanyaan yang menarik, berarti nanti Pak akan kasih nilai kalado yang lebih menarik juga. Semua begini, Pak, kapan saya buat tugas dari cleaning method ini di rumah, Pak? Seandainya ada yang bertanya seperti itu, Pak akan kasih kalian nilai. Dan jika sudah mengumpulkan video, ya. Ada yang ingin bertanya seperti itu? Kadek adik mungkin ada? Oke, lanjut lagi satu ya. Dry sweeping. Ingat dry itu adalah kering ya. Sweeping, sweep menyapu. Menyapu kering. Pernahkah kalian menyapu di rumah? Pernah. Oke, kapan? Tidak ingat, Pak. Ya. Oke, dry sweeping, menyapu. Media lantai ataupun keramik. Nah, karena menyapu itu ada 2 jenis sapu yang akan digunakan. Yang pertama ada floor broom. Kemudian yang kedua itu ada gini, menyapu di halaman, pump broom, ya pump broomnya itu. Jadi kita kategorikan dulu medianya, adapun tempatnya itu adalah di lantai, ya biar tidak salah nanti menyiapkan alat. Kalau media sudah kita temukan, berarti nanti alatnya sudah akan benar. Kita akan menyapu di lantai. Lantainya itu pun nanti bermacam-macam, baik keramik, marmer, ya, dan lain sebagainya. Yang jelas itu adalah berupa lantai. Kemudian cleaning supplies, kita tidak akan menggunakan cleaning supplies. Apa kata kunci dari cleaning supplies ini? Kenapa tidak digunakan? Karena ada kata dry. Ingat ya, asal mengisi dry tanpa cleaning supplies. Ya, asal berkering ya, saya akan cleaning supplies. Itu kata kuncinya. Kemudian cleaning equipment. Alat yang digunakan sudah tentu. Yang pertama itu disebut dengan floor broom atau floor sweep. Sapu lantai.
Jangan bilang, ambil aja sapu. Kalau kita di hotel tuh nanti sapunya jenisnya banyak. Ya, ada sapu lidi, sapu hijau, ada sapu langit-langit, itu tetap sapu. Tapi nanti fungsinya beda-beda. Kemudian ada dustpan. Ya, dustpan. Bahasa keren dustpan apa? Widya Sari? Apa itu dustpan? Widya Sari, Bunga Widya Sari? Ya, Pak. Iya. Dustpan itu apa? Tempat untuk menampung sampah sementara. Dustpan tempat untuk menampung sampah sementara. Ada yang beda? Siapa ini? Namanya nggak isi, Pak, nggak bisa sebut. Ini 10, apa 10 nomor 13. Siapa Pak sebut? Tolong diisi nama ya. Ini Kadek Sudiaryantini. Dustpan itu serok, Pak. Ya, dustpan itu adalah serok. Oke, fungsinya. Fungsi dustpan mana nih Sudiaryantini? Fungsi dustpan. Masih ingat kah? Fungsi dustpan itu untuk menampung sampah sementara, Lagi patuh naik Bunga. Menampung sampah. Oh, Pak. Yaitu alat yang digunakan untuk menampung sampah atau kotoran setelah disapu. Gimana? Fungsi dustpan itu yaitu untuk menampung sampah atau kotoran yang telah disapu. Menampung sampah atau kotoran yang telah disapu. Berarti sama fungsinya dengan tong sampah. Berarti sama fungsi dustpan dengan tong sampah. Sama. Berarti dustpan itu boleh dikatakan tong sampah? Tidak. Tidak, ya. Oke. Ada yang lain ingin berpendapat? Nih Ketut Widiani. Silakan Ketut. Udah kedengaran, Pak? Ya, kurang foto aja. Nggak kelihatan gambar. Fungsi dari apa tadi Pak dustpan ya? Yaitu untuk membawa sampah atau kotoran yang sudah dibersihkan ke wastebasket. Iya, jangan membawa ya, membawa kayaknya. Mengangkut ya. Oke, bagus. Ketut Widiani. Nomor 32 P7. Oke. Terima kasih, Ketut. Jadi dustpan itu merupakan alat pembantu dari floor broom ketika sampah sudah dikumpulkan. Dia yang akan berfungsi untuk mengangkut, ya, mengangkut menuju wastebasket atau trash bin atau gerbek hamper. Ya, pada saat praktek itu asalnya ingat-ingatin bin jangan sang-sapan ya. Kalau nanti yang dibilang oleh Bunga dan Kadek tadi difungsikan untuk menampung sampah sementara. Berarti nanti kategorinya itu adalah sama dengan bak sampah ya, bak sampah. Jadi berarti nanti bak sampah dapat dibilang dustpan, dustpan dapat dibilang bak sampah. Biar nggak seperti itu ya, kita bedakan. Jadi dustpan itu mengangkut belum. Berarti nampung itu adalah ya wastebasket ya. Oke, Pak akan gini tutup slide-nya. Pak kasih tugas kalian. Coba ya. Coba kalian bahasakan menurut bahasa kalian sendiri bagaimana caranya menyapu baik di halaman ataupun di lantai. Apa yang kalian perlu siapkan, terus kengken cara nyangon sapu hingga sapu itu memang benar-benar hilang dari media yang kalian bersihkan. Ngerti maksudnya tuh?
Ini media kotor. Tekniknya dengan cara menyapu. Kan cara aneh dengan cara menyapu. Silakan kalian yang membahasakan. Ya. Di pertemuan selanjutnya, siapa yang bisa membahasakan berdasarkan pengalamannya masing-masing, artinya tanpa panutan berdasarkan baca, ini tidak, Pak tidak ingin kalian tuh membaca di buku, itu dibilang kembali, bukan seperti itu. Kalian membahasakan sendiri bahwa kegiatan kalian menyapu itu seperti ini. Seperti inilah cara saya menyapu. Ya. Menurut pemahaman kalian. Mengerti kan? Minggu selanjutnya, ataupun pada pertemuan selanjutnya, Pak akan cari 3 orang untuk Pak kasih nilai. Ya, siapa cepat dia dapat. Nanti pasti nilainya di atas lah. Ya, berdasarkan pengalaman kalian. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin dari beberapa teknik yang Pak jelaskan tadi, ada yang ingin tanyakan dulu? Sebelum Pak akhiri? Sudah paham? Atau masih bingung? Kalau masih bingung, nanti simak kembali tayangan pembelajaran ini di YouTube ya. Silakan dipaham dan diingat-ingat kembali. Oke, kalau tidak ada, Pak akan akhiri pembelajaran online ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Ada komunikasi dan berita bersama yang ini ini klik apa nah ada mesti kemarin di mau nih ask to unmute kita. Selamat siang. Saya dan kami Majelis Kawali dan makin ring rahina sanis cara sani dumun iraga ring rahina angara makin berubah jadwal ring rahina sanis cara. Aku punapi gatrone alele sang sami. Nggih, punapi gatrone. Pak biasane manggone sida panggil Bapak ring galak sana becik puniki ring keadaan sehat walafiat Ria Diastu diraga ring jero suang-suang kantun nyaga kesehatan yang tekan durung sida kecunduk malih ring sekolah Saransani rencana sani dumun sampun jadi bacaan sidang masa 2 jam sampai mohon tertunda lagi. Nah sedurung Bapak lantur ke materi ngiring dumun nuna cice majang legida samnyang diwasa dumada pematik sangkan paswecan ide napi sane ke bawah sama bos sida ngemauhen kerahayuan perajangan melarapan untuk aturang pangajali pengasukara. Om Swastiastu. Lainnya adalah rencana kami. Saya dulu Bapak mantur ke materi, Bapak apresiasi dumun kita ring tugas, dan Bapak aturin. Punapi, sampun sami ngunggah tugas, utawi nyetor ngirim tugas di ke Rening duene sampun nggih semua sana sampun Bunga Widyasari sampun nggih nek tiosan menawi itu mangdone gelis-gelis niki dohane gak lahe kantun
mulai jebos bisa niki. Nih, balik 3 rahino, 3 hari lagi, tugas jadi macam ketutup, mangdone gelis-gelis, kena durung unggah tugas, mangdone ke unggah dumun. Nih, nika doaning sampun dalar alih-alih kami, niki sekali apresiasi Bapak dumun. Doaning sampun benten sane medalang utawi sane munggah ring elening duwene indek tugas-tugas punika. Nah, sami sane sampun munggah nika ton Bapak utawi cawis Bapak nika sampun akehan sane sida nyawis becik. Nah, sakemawon benten akibe niki nggih, akibe sane patut apresiasi Bapak ini kukuh punika. Sekali kuni dalar benten semeton duwene metaken Tisya wenten nggih kelas 10 P9 Tisya Nikomang Tisya. Oke, anika menawi teh sane tuni nakene ini pupuh nggih pupuh sane kekarya nika patut nampi wan. Anika sampun cawis Bapak dalar, anika cawisan sane sampun patut nggih. Nah, ring sane tiosan Bapak aturin mangkin ring sane sampun nyawis, sane sampun munggahang jawaban nika. Jawaban nomor 1 ngantos nomor 4 nika akehan sampun patut sampun becik. Nggih sampun becik. Duaning materi nika duaning sampun kewacen dumun materi nika wenten-wenten kan bersidang nyawis nika. Awenan nika wacen dumun materi ini pertanyaannya sampun wenten dalar nika nggih nika mangdone sida alit-alit nganturan pitaken nika tur mani nyawis. Sake maon ring pupuh alit-alit rang sami. Niki sane apresiasi Bapak kantun pupuh punika monoton. Artosnya niki asiki nulis pupuh nika sane tiosan sareng nika mantan sujatin nih pupuh nika akeh alit-alit nggih, yen alit-alit napi rasane nika senang bermain bahasa, terutama bahasa Bali, nika akeh pisan sujatin nih iraga tidak ngenyang pupuh kan. Kan nika mantan. Nggih, yen contoh pemainnya main timpal-timpal melajah kita netiosan talar ikut nika. Nika Bapak apresiasi gede mantan kendan urusan reras yang tiosan kita. Nggih, reras yang tiosan pasti kok Bapak yakin ke pun uning nika yang penting eling raris napi wastane ugar-ugar nika. Nggih, ugar-ugar saking pupuh punika sane ke bos pada lingse. Nggih, nika patut cawis nika patut nika rerah patut uning ampun ya jadi bisa kok ngai pupuh neleng kita maksudnya. Ya jadi bisa pasti kok nika. Nggih. Nah nika ada lensam kami indek nabi wastane tugas-tugas sane sampun atur Bapak dumugi sane tiosan presiden rerah pupuh-pupuh sane tiosan. Ampun nika mantan. Asiki di Palung Karya nika tumpo nika napi napane wasan nika kopi nika bukan kopi kasih mantan. Tolong rerah sane tiosan. Nggih. Nah makin miring dumun ngelanturan indek kesusastraan Bali kantun iraga mawasan indek kesusastraan Bali. Kantun sane dumun risidron kesusastraan Bali ring perkembangannya wenten kesusastraan Bali Purwo lan wenten kesusastraan Bali Anyar. Napi mantan kesusastraan Bali Purwo, napi mantan kesusastraan Bali Anyar nika sane jadi pacang bawasan makin. Nah, indek untang bebawasan sane makin inggian punika ngenini indek sane ke bawas tapi sane nika sane mewasta puisi. Nggih, puisi Bali Anyar. Ya. Ya. Niki dirageun Pak jagi pacang lanturang indek puisi Bali Anyar. Nggih. Mungkin nuhun. Niki mila kade napi wastane sekadi contoh-contoh nuhun apresiasi Pak gambar-gambar iki cegar apresiasi nggih. Nah niki punapi kita kalau ada penguacian puisi punapi wenten tata cara nih ya
niki menawi teh ring sejeroning megeguritan utawi megegitan utawi muacen puisi Bali Purwo. Ini ke contoh-contohnya nih. Oke. Nah, inilah lele sang sami saya jadi pacang pelajeng nih raino makin indek puisi mewah geguritan. Oke, indek puisi mewah geguritan. Sakemawon ring raino makin khusus kita bicarakan tentang puisi. Ya, tentang puisi, yaitu tentang puisi Bali Anyar. Nah, niki. Ya, ekspresi napi wastane nika saking pembacaan puisi. Nah, niki dumun ide tetujon napi tetujone ira melajen puisi puniki are sejroning puisi ira jadi pacang rerah tetuak utawi amanat puisi Bali Anyar. Ya, tetuak utawi amanat puisi Bali Anyar. Napi tetuaknya nih, napi pengertiannya nih, mari bos-bos papatna latarang. Sampun kita nomor kali, latarang tata cara muacen puisi. Oke, asa durungnya kalau dapat jadi pacang aturin perkembangan puisi. Ya, perkembangan puisi Bali dumun. Oke, pun kentan nomor 3 latarang puisi Bali Purwo nika menawi minggu sane pacang rauh dan makin. Nih, sana makin ingin punika ini ketua lan tata cara muacen puisi dalam perkembangan puisi Bali modern nika sana jadi pacang aturin Bapak Rahnone makin. Oke. Nah, sedurung Bapak ngatur yang lele sami ini puisi iring cawis punumun niki pitake niki nganutin ring puisi napi alet-alet nane nyurat puisi nggih yang dumun asiki sira sanuning napi ke alet-alet nane nyurat puisi nane napi nenten nggih. Sira uning, sira naning maca puisi. Benten. Nah, sampun ngeten, rek dijo alet-alet naning maca puisi Bali, Bali Anyar ramanin ki. Nomor 3, napi nanen mirangang anak maca puisi Bali Anyar. Napi malih ada sami menawi ring bulan Februari puniki pemerintah Provinsi Bali napi wasana ngelaksananya peringatan bulan bahasa. Elengan iki puncaknya nih nyenta diwang ke tahun sane dumun, warsa sane dumun ke tanggal 19 Februari. Dan itu biasanya wenten napi wasana peringatan bulan bahasa Bali terutama. Ya, ke pemerintah Bali sering wentenang peringatan bulan bahasa Bali. Dan ke sane dumun ring tahun warsa duang dari siang olas niki wenten pecentokan nyurat aksara Bali kan. Nah, menawi teh ring bulan puniki Bapak telah durung uning niki durung wenten napi asane ke berita ini peringatan bulan bahasa tahun niki napi ke jadi pacang pecentokan pasti ke sampun wenten nika pacentokan ring pembacaan puisi. Nah nika pasti ke sampun waning nika biasane kecentokan napi malih ring rainon makin utawi ring gala puniki nganggen virtual biasanya nih. Kita langsung waning keadaan jagat, kewentaran jagat sekali puniki dan anak langsung. Nika wenten peringatan bulan bahasa. Nah, rantor lares Bapak nguning dumun ring tegas utawi kewentenan puisi Bali Anyar. Nah, tegas maka miwah kewentenan. Nah, yang wacan ada dari sami niki poin-poinnya sana Bapak aturin. Puisi Bali Anyar punika wantah sastra sane kangge nartayang pepesen. Nggih, ngangge basa sane bawa nanging dagingane padet. Nah, eling menika ring sejroning puisi Bali Anyar puniki ring peikatan ring apa wasane ke saniket tanda sekadi
ring pupuh utawi ring geguritan ya kan. Niki sekali yen nikang bebas, karangan bebas dan bebas. Saking maun niki nganggen bahasa utawi kruno utawi kata-kata yang pendek kan. Utawi napa sanika kalimat yang pendek kan. Kemauan mengandung arti yang sangat padat. Nah, niko ke bawah puisi. Nah, puisi puniki sastra sanika komunikasian, boyo jegatre. Nah, eleng niki pebinayan puisi ring gatre, ring berita kan. Itu bedanya. Ya. Sakewanten karya sastra sane mendaging ngerasa muah napi sane kacingan. Ini kauripan ngelimbakan tur najepan kontak-kontak ring sane terapin. Nah, contoh misalnya alit-alit nah senang napa wasane nyampat gitu misalnya, nyampat semangan gitu misalnya. Niko dados kangen puisi judulnya nyampat gitu kan. Nah, bani niko kerasayang, niko ke terapin gitu kan. Kelaksanaan niko susun ring sejeroning lengkara utawi kruno nganggen sane nganuting kruno sane becek sane ngelamunin. Nah, nike ke bawah puisi. Oke, boyo atre, boyo berita, kan? Mentiosan berita ring puisi. Ampun, nah nike pembinaannya lele sami. Nah, makin wenten malih manut Tarigan niki seorang sastra Indonesia mengkaji nike atau memberikan pemahaman pengertian tentang puisi. Nah, nika kruno puisi punika mawet saking basa Yunani. Nika witnya saking basa Yunani lele. Nika mawet saking basa Yunani. Inggih punika poiesis. Poiesis sane mategas mengripta. Ya. Mengripta atau mengripta iriki mapai ketang ring sahananing rewitan sane maprekanti ring wawidangan seni. Diatur Bapak Wawu, yang alit-alit sampun wikan seni ring sejeroning permainan bahasa, itu nanti bisa akan menyusun sebuah puisi, kan? Patut sekali pendapat Guntur Tarigan. Manut Guntur Tarigan kilapnya lengkapnya nih. Nika menulis di dalam pengkajiannya mengenai puisi nika adalah seperti nika. Ya, berasal dari kata bahasa Yunani. Nah nika sayan suwe tegas puisi ini punika sayan muredan sane dumun mategas pangripta menciptakan kasuwen-suwen dados sahanane pengriptaan sane makai kata ring seni tetap ditonjolkan ya ditekankan pada seni nana ya tetap niki ditonjolkan pada permainan kata yang mengandung unsur seni kan. Mapai kata ring seni sastra utama ngolah kruno mangdo dados lengkara manut wirama. Nah, nika rades malipun paturin ring sejeroning tata cara nguacen puisi kita. Wenten rima, wenten irama, wenten saja. Bukan kemudian kata kiasan atau kosa basa, basi tembari bahasanya wenten nika. Nika wenten ring sejeroning puisi. Nah, tios malih pendapat yang kedua, niki pengertian umum elemen niki Bapak atur pengertian umum tentang puisi kan atau tetuak daripada puisi. Ya, sampun kenten pendapat nomor kalih pendapat dari Nurgiantoro. Nurgiantoro puisi wantah sahanan sastra sanik nomadalang kalengutan bahasa mando presiden incap molekan kelanguan langu kelanguan ya ini ke pendapat daripada Nurgiantoro 2005 halaman 26 itu dalam bukunya ini ke menulis seperti ini ke nah, puisi wantah sanane susastra sane medaging kalegotan bahasa mangdo presiden dijak molekan kelanguan langu ini artinya senang ya bahasa sana kangen jurat puisi wantah bahasa sana cendet
atas ke diatur bawah dan panjang gitu, cendet pendek, ya lengkaranya ini pendek, kan, ya lengkara nenten je panjang, nanging prasida muda daging-daging pekayunan saning jurat, nincapang sehananing kawigunan bahasa, mandone jati-jati mulai ngerasa saning ngulang-nguning, saning sida ngemedalan atau utawi ngomolehan rasa saning ngulang-nguning. Nika saning ke baos. Tapi puisi menurut Nurgiantoro. Penyang Bapak sakit metaken, pitakon Bapak punapi tetuap utawi punapi pengertian puisi menurut Nurgiantoro. Punapi pengertian puisi menurut Guntur Tarigan. Itu misalnya, mangdana alet-alet kuningnya wis punika. Niki intinya nih alet-alet kami, pesannya atur Bapak punika wantah permainan bahasa yang mengandung unsur seni. Pegalehnya nih, nomor kalehnya nih, bahasa sana kami di dalam mekarya puisi nenten panjang. Kruna utawi kata-kata itu pendek, alengkara yang pendek, kalimat yang pendek, tetapi mengandung unsur seni, mengandung arti yang padat. Itulah disebut dengan puisi. Nah, dari perkembangan selanjutnya nih, Bapak aturin ini perkembangan puniki pengelima puisi Bali Anyar dari desa kami. Ini perkembangan nih. Kewentanan pendidikan formal utawi sekolah sane kewangun oleh pemerintah Walanda. Nah, artinya niki perkembangan puisi Bali Anyar punika kekawitin saking warsa siu sange seket sio. Ya, nika kekawitin utawi munculnya pertama kali daripada puisi Bali Anyar punika adalah tahun 1959. Anika sane kasurat oleh utawi katulis oleh Suntari PR. Sudah ngertian tuh ngeresepan nika. Perkembangan puisi Bali Anyar nika karyenin utawi kekawitin antuk ring puisi sane majudul bahasa Bali. Nah nika Bapak ulang sekali lagi perkembangannya nika ini dibikin pada zaman sekolah-sekolah pada zaman pemerintahan Belanda. Kewentanan pendidikan formal utawi sekolah sane kewangun oleh pemerintahan Belanda. Niki dumun sampun alelet sedurung warsa 45 ngantos siu sange sekat sio nika wau sida medal asiki puisi Bali Anyar. Artinya Bapak ulas lagi tonggak sejarah daripada puisi Bali Anyar nika muncul pada tahun 1959 nika bahasa Indonesia Bapak. Munculnya pertama kali yaitu puisi yang berjudul Bahasa Bali. Pekardin utawi pekaryan daripada Suntari PR. Nah, ampura niki harus makin Bapak ngerah-ngerahin PR niki durung kesidon ketemu. Durung sidon temu panggil Bapak niki singkatan PR niki. Nah, puisi ini pun niki medal ring majalah Medan Bahasa nomor 1 tahun 1969. Kekaryanin tahun siu sange seket sio kamedalan puniki tahun siu sange 6 dasa sio. Dadosane dasa tiba niki lelet kekabo engka bangun nika duaning zaman Belanda nika ketat nika. Ya, dan dados orang-orang nika ngelajain napi malih melajah nika tendados. Nah niki kekebangan engka bang nika. Rares tahun siu sange 16 sio wau medal iki. Nah nika lelesan kami. Nika perkembangan saking puisi Bali Anyar. Ya, begitu perkembangannya lelesan kami.
Nah ngantos mangkin, nah niki cinga kalih cane tio cane seorang. Nah niki contohnya nih, contoh saking puisi cane kemedalang oleh Suntari PR, cane menjudul Bahasa Bali. Tan uning titiang ring kerananipun sukseman titiange kategul antuk benang sutra ngeranjing menyusup tulang antos ke sumsum sane dados bagian awak titiange sareng maurip saking ayunan ngantos kelih. Nah iki benten kata-kata durusan nika sane durung uning dan dados minggu depan nggih Bapak akan atau Pak tunggu jawab pertanyaannya. Cina numun kata-kata niki saneken durung kata durung uning dados akenan. Nah, sedok kena ngipi memanah tur ngamedalang rasa. Ring sajeroning bahasa ibu. Nah, niku kebawas bahasa Bali, niku kebawas bahasa ibu. Bahasa Bali napi mawin bahasa ibu. Nah, niku Bapak sampun nang dumun. Ya, aturin napi mawin bahasa Bali ke bawah bahasa ibu. Ring sajeroning bahasa ibu. Manah titiange sampun kelih antuk cayane. Kaborbor sukseman titiange antuk cayone. Titiang manggihin pribadin titiange. Titiang magubugan ring masyarakat. Terus masemeton sarang sawitra. Baktin titiang rek ramun inten jokiran. Kasih kinasih sarang alit-alit teh. Sani incen kirang kapi kayuni. Titiang nyelipan raos anyar. Anggen titiang payas sani cocok rekalo puniki. Kepanggih rupanipun ngenayang mana. Nah, ngenyagang mana. Nah, ini contoh puisi Bali sani medal pertama. Ya, Purnapi, kewikanan, kepinteran, Suntari PR menyusun kata-kata ini itu dibuat pada zaman Belanda. Nah, elingan ke, nah makin alit-alit ngererah kadi asapunika punapi antuk mangdonesida benjangan nyusun mekarya sebuah puisi. Nah, ini contohnya nih perkembangan selanjutnya perkembangan selanjutnya daripada puisi Bali Anyar ngantos warsa siu sangun 16 metu puisi terjemahan saking Ketut Suwijo. Ya. Ring koran angkatan bersenjata. Niku suwe lele terus sami. Suwe pisane medal-medal malih puisi-puisi sane kekaryane sekali kekaryane Suntari punika suwe pisan ngantos siu sangun 16 Nah, kawetan puisi ring sastra Bali modern sayang 5 ari sampune naken wetan pencetokan ring Singaraja ring Universitas ring Singaraja itu makarya dicentokan dalam perlombaan ya medal res sayang 5 puisi nika. Nah yen makin sampun Bapak ngaturin. Nah, niki ring koran Bali Pos satunggal hari Minggu lele transami. Benjangan Bapak aturin asikin rerah nika mangdore sidang rerah salah satu contoh puisi Bali Anyar sane diterbitkan oleh Bali Pos. Ya. Nah, sane makin koran sane ngawentanan genah nyobiahan puisi Bali Anyar modern inggih punika koran Bali Pos antuk rubrik Bali Orti. Ring rubrik Bali Orti nika alit-alit sampun ngeniang punika puisi-puisi Bali modern. Ngantos mangken puisi Bali Anyar modern sayang-sayang nyimak sampun akeh anom-anom sane nyarangin nyurat puisi Bali miwah ngamedalang catok puisi Bali Anyar modern. Nah, ampunang teh sane tio semanten mangken niki Bapak ngaturin ring alit-alit ring SMK budaya apa niki Ranawatan niki mantos sida rades sida ngemedalang mekarya puisi. Sekali pupuh sane atur mepangkel gumantene sampun puisi
Nggih, sampun puisi nika saking mawon puisi sampun ketegul, sampun keikat. Nggih, ya niki kan banget ikat-ikatannya nih cuma nika wenten kekalih utawi ketiga sane patut kuningin realita nika satu bahasanya tidak panjang dan nggih kemudian mengandung unsur seni. Nika gumantene ren puisi balik anyar. Nggih. Nah, daun nika dumun wenten pitaken menawi dalem kami. Dorong Bapak lanturan wenten nggih, saya jadi pacang metaken. Nggih. Sira, wenten ane metaken indek napi sane bapak wau ring ketua. Nggih. Baik. Nggih. Ayat tanah pitaken ngiring dumun lanturan malih ndik. Niki Bapak aturan pun contoh-contohnya niki, contoh puisi Bali Anyar. Nah niki wenten kudang-kudang contoh hal-hal kami. Niki kantun sani dumun-dumun niki. Boyo atau nenten pilih anyar pisan. Nah niki. Nah, suwung niki minam. Niki suwung wenten dari kata suwung niki dikembangkan jadilah sebuah puisi. Niki berkat permainan bahasa. Ya, suwung, siro luruh, siro jujuh, sami jago sandruk, wantah lintang kewuh, ngeruruh sane durung kawruh. Siro luruh, dados bupuh, ipeh nyujuh, nyujuh tanpa suluh, jantan tanpa panggung. Napi luruh, napi jujuh, rem dijo luruh. Sanetan kepanggih, yang durung ragos tinggi. Jantan sami suwung, puyung, manggung, ngeluwung, doning warna ide maragos suwung. Nah, alit-alit sana ciosang, Indo yang punika, Indo yang punika resepan daging puisi punika raris napi untang daging puisi punika. Nika tugasan Bapak nanggane minggu depan sida nyawis Bapak aturin napi asan ke hadiah. Bapak aturin nilai kan. Sekali itu nih Bapak aturin nilai listia nika disia nika kan. Nika pun becik bisa nika bentar pitaken nika sane gumandi jantos Bapak. Nika sane durung uning, sane durung tatas, manusia raris kuningin. Niki puisi puniki ka tripte utawi dibuat oleh apa? Niki biasanya nih, biasanya nika namanya Mas Samara lewat kami. Nah niki wenten malih contoh puisi sase karo ring Bali. Nah niki sangat menarik sekali niki. Ya. Tentu saking kumpulan puisi Galang Angin pada Taru. Ya, sasi karo ring Bali, sedain sapot lembar dan seterusnya. Nah, Bapak tenatur niki bareng ke Bandung untuk galah, jadi kalian senang macam niki, lurusnya macam ring hijau niki. Rares niki juga yang sangat menarik sekali anak-anak. Yudo panik. Ya, tabuh solah lan wiramu driki masikia. Hidup kehidupan untuk dasar mana suci, suaran bajre hidup pedando pelarapan wedo-wedo, juruk kidung matimpuh hidung warga sari, sekadi mayunan ring muncuk penjore, magejeran ring moncer canang sari, lebur masih kian, dahar tingulangunin sadroning mana, buen pidan tiang liang, apang liang ini, di tengah-tengah oleh tamu lilingan, lan seterusnya nih,
Buen pidan tiang sebat, apang sebat ini ketembangin ban pupuh semarandana. Pengentan malisiki, buen pidan tiang mati, apang mati ini keantaran terkawin berihan teman. Niki permainan bahasa lele kami. Agum sekali dengan pengarang Dr. Wien ke Yuda Panik nih ke menyusun kata-kata seperti ini ke. Nah, ini balik kita rencen kami, rencen kata cara nguacen puisi, ya, kata cara rikalani nguacen puisi, ugar-ugar nguacen puisi. Nah, nguacen puisi nintan japatah sekali nguacen sesuratan biasa, pun pahtun wawu, duani puisi ke boyo gatre. Ya, contohkan puisi punika mapaikan sarang wiramo, rima, mewah, baik kalar lirik. Sadurung wacan puisi mangdo kauning endumun ugar-ugar sane patut resepan rikalane wacan puisi. Yening sampun ngemargian sekali sapunika, dados ugar-ugar patika sampun memulihan pengrasa sane manut daging puisi sane kewacen. Nah, rika dados arit-arit sida yang wacan puisi nika sane lenggut. Nah, wenten wirasa utawi interpretasi. Ya, interpretasi. Pinirian sadurung wacan puisi patut bersepang dumun sukseman. Patah sekali yening eleng ale dawang pangaturing mapidato. Nah nika menawi patah kali punika lele sami wenten wirasa, wenten wiramo, wenten wiraga, wenten tapi orang bahasa nika olah vokal utawi samita, wenten rares sanika bos wates lan hareup. Wates lengkara. Nah, nika ale-ale sami inek tata cara nguacen puisi. Ka pertama wenten wirasa. Urusan nika napi nika wirasa penirian sadurung nguacen puisi patut resepang dumun sukseman wirasan. Rasa mangdane sida ngerasan. Napi ke sedih nika ale-ale sami. Napi ke liang. Nika mangdane undingin dumun. Medaging ini kelulutan, kekasmaran, misalnya kesengsaraan, penderitaan harus diketahui dulu nika. Ya, awo dangan. Ampun kenan wiramo. Nah, ring sejaran wiramo, wenten tempo. Nah, tempo punika mapaikan ring ngolah suara. Ring sapunapinya ban-ban. Adeng-adeng nika. Ring sapunapinya cepet. Mangda keundingin nika. Ring sapunapinya raga mas andak kan. Kemudian intonasi. Ya. Punika mapaikatan ring sapunapi suara nika keras. Ring sapunapinya alon. Anut ring puisi sane kewacen. Artikulasi. Punika mapaikatan sarang ngucapan kuno-kuno ring puisi. Mana jadi tatas nenten saru gremeng. Panggelas nika. Ayo a, iyo i. Santokan sang saneng wacen nenten tatas ngucapan kuno utawi lengkara ring puisi ini. Pangkan dibaca e, dibaca o itu misalnya. Jadi ke patut kau dingin. Nah niki sana pini utang, sana pini membuat anak wiraga niki. Ya gerak-gerik. Ya, gerakan-gerakan tubuh yang dilakukan oleh pembaca puisi ini sangat dipentingkan di dalam membacakan puisi. Nah niki. Rikala ngwacen puisi samita miwah wiragane anutang ring wiraman suara miwah ring wirasan puisi ini sane kekuacen. Yening suseman puisi ini kesengsaraan patut wiraman suarane atau wisimita ini mau iragane patut nganutin ke. Ya, sinah prasida pepacan puisine pangus lembut tur nglangenin. Nggih. Untang nyane puniki wantah ring saneng maktayan puisi supaya bisa merasakan. Ya, kemudian yang mendengarkan supaya senang ya kan. Mangda mikiran, mangda lega, demen dipun saneng ngerasayan. Nggih. Nah, ini puisi Bali anyar
menawi terau riki dumun ale sami. Nggih, ini puisi Bali anyar, terau riki dumun. Inggian punika ini kesusastraan Bali Anyar yang membicarakan tentang puisi Bali Anyar. Sampun ring wates puisi. Nah tugas Bapak mungkin kadi wawu Pak aturin beberapa contoh puisi Bali Anyar. Sana makin ring jero suang-suang ya sampun uwasan wacen ke jurusan rereh kata-kata yang kurang dipahami. Ya, kurang dipahami, ampun kenten, minggu depan, sedurung Bapak nganturan ring keguritan, ring keguritan, Bapak aturin dumun, alit-alit mangdawetan pitaken. Ya, pitaken ke, jadi baik Pak nilai nanti. Ya, jadi Bapak nilai nanti berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Nggih. Nggih, tahu niko ale-ale sareng sami dua ning niki sampun kalah wantah jong dase 5 menit niki sampun langkung 5 menit langkung titik niki. Sepatutnya jam 1:45 puput niki pun jam 1. Oke. Wenten pitaken menawi teh wenten nggih. Widyasari dan nggih. Ini kadek sira niki. Ya, bentar pitaken. Nggih. Yentan bentar pitaken menawi teh Bapak rawuh kirumun elingan batas waktu untuk tugasnya sampai tanggal 9 Februari. Ya, sampai tanggal 9 Februari. Bagi anak yang belum, silakan waktu 3 hari ini digunakan untuk membuat atau mengunggah tugasnya. Jangan sampai nanti gara-gara tugas tidak bisa ikut ulangan harian. Mungkin setelah pembahasan kita tentang guguritan, atau puisi Bali Purwo, kita akan adakan ulangan sekali. Oke. Nggih. Enten pitaken nggih. Nggih, enten Bapak Puputan rawuh iki antuk aturan Parama Santi. Om Santi 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 Om.